Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, Ye Qing tidak membawa Chu Feng ke kediamannya. Namun sebaliknya, dia membawanya jauh ke dalam pegunungan. Di sana terdapat tanah kosong jauh di dalam pegunungan, dan di atas tanah kosong itu adalah formasi kecil. Formasi ini bukan sesuatu yang utama, tapi itu hanya formasi untuk mengawetkan makanan. Benar saja, setelah formasi ini dibuka, beberapa hidangan yang mengepul dengan panas segera muncul. Itu semua adalah makanan lezat yang terbuat dari daging hewan. Menurut Ye Qing, seseorang harus makan hasil buruan liar dari pegunungan. Hanya dengan melakukan ini, rasa makanan akan menjadi yang paling otentik dan terbaik. Ayo saudara junior Chu Feng, duduklah di atas batu besar ini. Hanya dengan melakukan ini, seseorang dapat mengalami keindahan alam. Makan daging kelinci panggang milikku di atas batu ini, itu pastilah yang paling otentik. Ucap Ye Qing sambil meletakkan semua hidangan yang dibuatnya di atas batu besar di tanah kosong. Wah, baiklah, balas Chu Feng yang tidak ragu-ragu. Dia segera melompat, lalu mendarat di atas batu dan duduk dalam posisi bersila. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya dan menarik kaki kelinci panggang itu. Kemudian dia membuka mulutnya, dan mulai memakan daging itu. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Qing tidak banyak berubah. Namun anehnya, sudut bibirnya terlihat agak sedikit melengkung. Itu adalah senyum yang lahir dari konspirasinya yang berhasil. Namun yang mengejutkan Ye Qing adalah, pada saat kaki kelinci yang tampak lezat masuk ke mulut Chu Feng tiba-tiba mengambilnya kembali. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Chu Feng menatap Ye Qing dan berkata, "Saudara senior Ye Qing, tidak mungkin ada racun pada kaki kelinci ini kan?" tanya Chu Feng. "Saudara junior Chu Feng, kata-kata macam apa itu? Bagaimana mungkin aku bisa menaruh racun pada daging kelinci itu?" jawab Ye Qing. Alis Ye Qing sedikit berkerut saat dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamulah yang menaruh racun di atasnya. Tapi mengapa kamu begitu panik?" ucap Chu Feng yang tersenyum sambil mengejek. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, dia mengambil jarum perak dan memasukkannya ke kaki kelinci. Setelah dia menariknya, dan menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan jarum perak, Chu Feng pun merasa lega dan menggigit kaki kelinci itu. "Saudara senior Ye Qing, sekarang aku akan mencicipinya. Kelinci ini benar-benar dipanggang dengan sempurna. Ini sangat sesuai dengan seleraku," ucap Chu Feng. Chu Feng dengan senang hati memakan makanan lezat itu, dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Ketika dia melihat adegan ini, kulit Ye Qing menjadi sangat jelek. Setelah itu, dia pun berkata, "Saudara junior Chu Feng, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan sangat tidak mempercayai aku. Bahkan jika aku mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan kepada kamu sebelumnya, aku tidak mungkin mencoba untuk melukai kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu waspada terhadap aku?" ucap Ye Qing. "Saudara senior Ye Qing, jadi orang itu harus jujur. Kamu bahkan telah membuat formasi pembunuhan, jadi bagaimana mungkin kamu masih bisa mengatakan bahwa kamu tidak punya niat untuk menyakiti aku?" ucap Chu Feng sambil mengangkat kepalanya, dan kemudian tertawa mengejek. "Apa, kamu?" seru Ye Qing. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ye Qing langsung berubah. Namun segera setelah itu, ekspresi ganas dan jahat muncul di wajahnya. Wush! Ye Qing tiba-tiba saja berdiri dan membentuk segel tangan dengan satu tangannya. Dengan pikirani, suara gemuruh mulai terdengar dari dalam batu. Pada saat yang sama, batu itu mulai bergetar hebat. Ketika batu itu bergetar, batu itu mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Namun yang paling penting adalah, kekuatan menarik yang begitu panik segera dikeluarkan dari batu itu, lalu menghisap Chu Feng ke atasnya dan membuatnya tidak mampu bergerak. Cahaya juga berkedip-kedip di bawah batu itu. Cahaya itu berubah menjadi bentuk melingkar, dan seketika mulai menyebar dengan cepat. Dimanapun cahaya berlalu,
segala macam simbol dan rune mulai muncul di tanah. Karena simbol dan rune itu saling terkait, maka jaring yang besar pun segera dibuat. Jaring itu terus berkembang dalam ukurannya. Pada akhirnya, jaring itu membentuk penghalang, lalu naik ke langit dan saling berhubungan satu sama lain. Penghalang itu benar-benar menutup Chu Feng dan Ye Qing di dalamnya. Namun yang paling penting adalah, ketika formasi ini selesai, penindasan yang menakutkan pun mulai menelan formasi dari semua arah. Meskipun penindasan itu tidak terlihat, tapi itu memang sangat menakutkan. Di hadapan Dengsen itu, wajah dan tubuh Chu Feng mulai berputar. Bahkan tulangnya mulai mengeluarkan suara retak, dan seolah-olah mereka akan pecah. Namun anehnya, Ye Qing benar-benar terlihat baik-baik saja. Dia sama sekali tidak berada di bawah pengaruh formasi. Pada saat ini, Ye Qing tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Namun sebaliknya, dia memiliki ekspresi puas dan ganas di wajahnya. Dia menunjuk Chu Feng dan melolong dengan bangga. Chu Feng, siapa yang akan berpikir bahwa kamu akan memiliki hari seperti itu juga? Jadi bagaimana jika kamu memiliki bakat luar biasa? Dan bagaimana jika kamu berhasil melihat melalui formasi yang sudah aku siapkan? Formasi ini didirikan oleh aku, itu melalui penggunaan pusaka berharga keluarga aku. Kekuatannya juga sangat tak terbatas. Jangankan kamu, bahkan tidak ada seorang pun yang di bawah tingkat Half Martial Emperor akan dapat melarikan diri. Maka hari ini, kamu pasti akan mati, ucap Ye Qing. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Feng yang sedang diputar tanpa henti menjadi pucat. Dengan ekspresi yang sangat bingung, dia pun berkata, "Saudara senior Ye Qing, tidak ada keluhan ataupun dendam di antara kami. Tapi mengapa, kamu harus melakukan ini padaku? Apakah ada yang salah? Apa yang terjadi dengan sikap angkuh kamu sebelumnya? Apa yang terjadi dengan kesombongan kamu sebelumnya?" Tanya Chu Feng. Sepertinya kamu hanya tahu sebanyak ini. Karena kamu ingin tahu mengapa aku akan membunuhmu, maka izinkan aku membiarkanmu mati dalam pengertian. Murid terkuat dari Departemen Peramuan Obat, itu hanya satu saja sudah cukup. Dan bahkan tidak perlu ada 3 murid. Ye Qing berkata dengan jahat. Kalau begitu, kamu tidak hanya berencana untuk membunuhku, kamu juga berencana untuk membunuh saudari junior Luo Shen. Tanya Chu Feng. Kalian berdua adalah ancaman bagiku. Namun meski begitu, kamu adalah ancaman terbesarku. Aku akan membunuhmu lebih dulu, dan kemudian aku akan mengambil waktuku untuk menemukan kesempatan untuk membunuhnya, kata Ye Qing. Kami ini berasal dari akademi yang sama, namun kamu, demi keegoisanmu, kamu tega ingin membunuh kami. Mungkinkah kamu tidak takut para tetua menegur kamu? Tanya Chu Feng. Kentut tua itu. Bahkan jika mereka menyelidiki masalah ini, mereka harus terlebih dahulu memastikan bahwa akulah yang melakukan ini. Aku telah memikat kamu ke tempat ini, sehingga jika aku membunuh kamu di sini, maka tidak ada yang akan mengetahuinya. Selanjutnya, kekuatanmu itu memang melebihi kekuatanku. Jadi, bahkan jika mereka mencurigai seseorang, mereka tidak akan mencurigai aku. Bahkan jika mereka mencurigai aku, tanpa bukti yang kuat, apa yang bisa mereka lakukan terhadap aku? Kamu ditakdirkan untuk mati dengan keluhan yang tersisa, jawab Ye Qing. Berbicara sampai titik ini, ekspresi puas di wajah Ye Qing menjadi semakin padat. Tawanya tumbuh semakin keras, itu karena dia merasa bahwa dia sangat cerdas, dan rencananya berjalan dengan sempurna. Ye Qing, meskipun aku tahu bahwa kamu adalah individu yang menyeramkan, tapi aku tidak pernah menyangka kalau kamu akan menjadi jahat ini, dan tidak pernah menyangka kalau kamu akan melakukan hal seperti itu, kemana hati nurani kamu itu pergi? Tanya Chu Feng. Kamu benar-benar berbicara banyak tentang omong kosong. Jika kamu ingin bertanya, maka tanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan itu di neraka. Tapi sayangnya, tidak akan ada orang yang menjawab pertanyaan sampah yang kamu ajukan itu, jawab Ye Qing. Berbicara sampai titik ini, Ye Qing sudah menjadi tidak sabaran. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangannya,
dan kemudian dengan pikirannya, energi di wilayah daratan ini semakin menguat. Dia berencana untuk menghilangkan Chu Feng pada saat ini juga. Tunggu dulu, aku masih punya satu hal lagi untuk dikatakan. Izinkan aku untuk mengatakan hal itu. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara sekali lagi. Jika kamu memiliki kata-kata, maka ucapkan dengan cepat. Jika kamu ingin kentut, maka kentutlah dengan cepat. Aku akan memberi kamu satu kesempatan terakhir untuk berbicara dan kentut, kata Ye Qing dengan dingin. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menghapus ekspresi menyakitkan yang dia tunjukkan sebelumnya. Dengan senyum mengejek, dia dengan ringan berkata, "Apakah kamu yakin, bahwa kamu dapat membunuh aku dengan formasi pembunuhan kamu ini?" Tanya Chu Feng. "Kamu," seru Ye Qing. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Ye Qing langsung menjadi pucat karena takut, dan rasa gelisah langsung memenuhi hatinya. Dia berhenti ragu-ragu, dan memberikan segalanya untuk mengaktifkan formasi pembunuhannya ini. Bas-bas. Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Dengan pemikiran dari Chu Feng, Thunder Armor dan Thunder Wings muncul di tubuhnya. Selain kultivasinya meningkat, energi spiritual emas juga muncul dari tubuhnya. Energi itu mengelilinginya, dan kemudian berubah menjadi perisai pelindung yang menutupi dirinya sepenuhnya. Pada saat yang sama, kedua tangan Chu Feng terua berubah tanpa henti. Saat tangannya terus berubah, energi spiritual emas yang dipancarkan dari tubuhnya juga mulai meningkat tanpa henti. Pada saat yang sama, tanda dan simbol mulai muncul pada mereka. Segera, formasi yang besar pun juga telah selesai. Kekuatan formasi ini sangat luar biasa. Dengan gemuruh yang keras, riak-riak mulai menimbulkan kekacauan dan angin kencang muncul ke segala arah. Adapun formasi pembunuhan Ye Qing yang telah ia dirikan dengan pusaka keluarganya yang berharga, formasi itu tidak hanya dihancurkan, bahkan tubuhnya sendiri terlempar ke tanah oleh angin kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Ye Qing. Ketika dia melihat formasi yang dihancurkan oleh Chu Feng dan batu yang telah kehilangan semua warnanya, Ye Qing pun menjadi tercengang. Wush! Tepat pada saat ini, sosok Chu Feng mendarat dan berdiri di samping Ye Qing. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Dia Pin segera berkata, "Aku lupa memberitahumu akan hal ini. Dalam hal penyempurnaan senjata dan peramuan obat, aku hanya melakukannya secara tidak sengaja. Namun dalam hal menyiapkan formasi, di hadapan aku, kamu ini benar-benar hanya menunjukkan sedikit keterampilan kamu di hadapan seorang ahli sepertiku. Hanya mengandalkan formasi milikmu ini, saat aku dengan berani memasukinya, itu berarti aku sudah tahu metode untuk mematahkannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan formasi untuk membunuh aku," ucap Chu Feng. Berbicara sampai di sini, mata Chu Feng bersinar tajam. Itu adalah mata surgawinya. Mata surgawinya melintas dalam sekejap. Namun meskipun ini masalahnya, pesona mata surgawinya hadir dengan sendirinya. Merasakan kekuatan mata surgawi Chu Feng, Ye Qing begitu ketakutan sehingga dia mulai meneteskan keringat, dan kulitnya berubah pucat. Dia bisa merasakan bahwa mata surgawi Chu Feng ini sangatlah kuat. Itu seperti kekuatan yang bisa melihat melalui apapun. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa bodohnya mencoba membunuh Chu Feng dengan formasi. "Ye Qing, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" tanya Chu Feng. Chu Feng tersenyum di wajahnya saat dia berjongkok, dan menatap Ye Qing yang ada di depannya. "Chu Feng, aku," menjerit. Ketika Ye Qing ingin mencoba dan menjelaskan dirinya sendiri, namun yang mengejutkannya adalah, Chu Feng tiba-tiba menginjak dengan kakinya dan dengan kejam hingga meremukkan perutnya. Injakan Chu Feng ini tidak hanya secara langsung mematahkan tulang belakang Ye Qing, tapi itu juga menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. "Ye Qing, apa yang kamu lakukan?" Tepat pada saat ini, teriakan marah segera terdengar. Setelah itu, dua sosok mendarat dari langit. Kedua orang ini adalah Tetua Wei dan Tetua Zhou Quan. "Tetua, tolong selamatkan aku. Chu Feng mencoba untuk membunuhku," teriak Ye Qing. Ketika Ye Qing melihat dua tetua manajemen ini,
dia menunjukkan ekspresinya yang seperti melihat penyelamatnya. Mengabaikan rasa sakit dari punggungnya yang patah, dia pun mengerahkan kekuatannya dan merangkak ke arah dua tetua itu, lalu memeluk paha tetua Zhou Quan. Setelah itu, tetua Wei menundukkan kepalanya dan bertanya, "Ye King, kamu mengatakan bahwa Chu Feng berusaha ingin membunuhmu?" Tanya tetua Wei. "Itu benar, Chu Feng itu, dia mencoba membunuhku. Dengan niat yang baik, aku mengundangnya untuk makan malam. Namun siapa yang akan berpikir bahwa, ia merasa bahwa aku akan mempengaruhi prospek masa depannya. Karena menjadi penghalang baginya di departemen pembuatan obat, dan akhirnya memutuskan untuk membunuh aku. Jika bukan karena kedatangan tetua, aku khawatir bahwa aku akan kehilangan hidup aku secara tragis di sini hari ini. Chu Feng ini benar-benar terlalu kejam. Kami berasal dari akademi yang sama, namun dia sebenarnya memiliki niat jahat seperti itu terhadap aku. Tetua, kamu harus menegakkan keadilan untuk aku." Ucap Ye King yang berpura-pura sangat teraniaya, dan mulai menyudutkan Chu Feng. Bahkan dia menempatkan semua perbuatan jahat yang telah dilakukannya pada Chu Feng. Bang! Namun, siapa yang akan berpikir bahwa pada saat ini, tetua Zhou Quan yang tidak berbicara sepanjang waktu, dia benar-benar memberi tamparan yang keras pada Ye King. Tamparannya itu sangatlah kuat. Tidak hanya membuat setengah dari wajah Ye King menjadi cekung, bahkan meninggalkan bekas tangan yang besar dan memar yang berdarah. Tamparan itu juga hampir menghancurkan setengah dari tengkorak Ye King. Menjerit. Tamparan yang tiba-tiba itu menyebabkan Ye King berguling-guling di tanah. Karena tidak mampu berbicara, dia hanya bisa berteriak kesakitan. Namun selain rasa sakit, ia juga dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa tetua Zhou Quan yang selalu mencintainya ini, tiba-tiba saja dia menamparnya. "Ye King, berhentilah berpura-pura. Kedua tetua telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Penampilanmu yang sebenarnya sudah terbuka. Karena kamu masih mencoba menjebak Chu Feng, sepertinya kamu menjadi lebih tak tahu malu." Ucap Bai Ruoshan. Tepat pada saat ini, Bai Ruoshan perlahan-lahan keluar dari hutan. Mendengar kata-kata itu, Ye King tiba-tiba menyadari. Dalam sekejap, wajahnya berubah pucat. Dia berbaring di tanah, dan bahkan mulai bergetar tanpa henti. Namun meski begitu, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Itu karena, dia tahu bahwa bencana besar akan menimpanya. "Kamu, dasar binatang. Aku telah memikirkan kamu dengan sangat sia-sia. Tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu tercela ini. Aku, Zhou Quan, benar-benar buta telah mengundang kamu ke departemen peramuan obat kami." Ucap tetua Zhou Quan sambil menggertakkan giginya. Matanya merah padam, dan niat membunuh memenuhi tubuhnya. Segera, ini menyebabkan seluruh wilayah bergetar hebat. Dari sini saja dapat dilihat bahwa, dia benar-benar sudah marah. Jika kita ingin membawanya kembali ke departemen hukuman dan melaporkan kejahatannya, itu akan memalukan bagi departemen peramuan obat kita. Namun jika mempertahankan murid seperti itu, hanya akan membawa lebih banyak masalah. Cepat atau lambat, dia pasti akan mencoba melakukan sesuatu yang jahat lagi. Jadi lebih baik menyelesaikan masalah ini di tempat. "Zhou Quan, dia adalah murid yang kamu undang. Kamu harus secara pribadi berurusan dengannya," ucap tetua Wei. "Tenanglah, dihadapkan dengan murid sampah seperti dia, aku, Zhou Quan, pasti tidak akan lunak." Ucap Zhou Quan sambil melambaikan lengan bajunya. Segera, langit menjadi gelap, dan angin kencang juga muncul. Karena aura ini yang tampaknya mampu membawa kehancuran ke dunia yang menyebar, wilayah ruang ini sepertinya akan memenuhi tujuannya. Kekuatan Half Martial Emperor benar-benar menakutkan, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Martial. Pada saat langit berubah cerah, Ye King sudah berubah menjadi tumpukan tulang putih. Bahkan tidak ada jejak kehidupan dalam dirinya lagi. "Chu Feng, Ye King mencoba membahayakanmu. Dengan demikian, sumber energinya akan menjadi milik kamu. Anggap saja itu adalah kompensasi untukmu," kata tetua Zhou. "Terima kasih tetua," balas Chu Feng. Mendengar itu, Chu Feng tidak ragu-ragu.
Dia membuka mulutnya, dan kemudian mengisap energi sumber Ye Qing dari tumpukan tulangnya. Meskipun energi sumber Ye Qing tidak banyak berguna untuk si ratu saat ini, tapi Chu Feng bukan seseorang yang akan menyia-nyiakan makanan gratis. Dan, boom! Ketika Chu Feng selesai menyerap energi sumber Ye Qing, tetua Zhou Kuan melambaikan lengan bajunya sekali lagi, dan menyebabkan ledakan gelombang kejut. Gelombang ini langsung menghancurkan tulang Ye Qing sampai tidak ada yang tersisa. Meskipun metode tetua Zhou Kuan agak kejam, dan dia memiliki ekspresi marah di wajahnya sepanjang waktu, tapi Chu Feng memperhatikan bahwa ada jejak kesedihan di matanya. Tidak peduli apa, Ye Qing adalah seorang murid yang sangat dipikirkan oleh tetua Zhou Kuan. Itu karena, dia telah mengajarkan Ye Qing banyak pengetahuannya. Karena itulah, meskipun dia harus mati karena kejahatannya yang mengerikan, tetapi tetua Zhou Kuan akan merasa sedih tentang hal itu adalah hal yang normal. Chu Feng tidak merasa antipati terhadap sentimen tetua Zhou Kuan. Namun sebaliknya, kesan baiknya pada tetua Zhou Kuan telah meningkat. Itu karena, reaksi tetua Zhou Kuan menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang dapat membedakan yang benar dan yang salah, namun juga sangat penuh dengan kasih sayang. Chu Feng, simpan batu itu di sana. Itu adalah harta yang mampu meningkatkan kekuatan formasi spiritual kamu. Terutama untuk formasi membunuh, batu itu bisa membuat mereka menjadi lebih kuat. Simpan ini juga. Ini sumber energi Ye Qing, pertimbangkan itu sebagai kompensasi, ucap tetua Zhou. Ketika tetua Zhou Kuan berbicara, dia melemparkan kosmos sak kepada Chu Feng. Itu adalah kosmos sak milik Ye Qing. Terima kasih tetua Zhou, ucap Chu Feng. Setelah menerima kosmos sak, Chu Feng pun tersenyum. Itu karena, ada beberapa harta karun di kosmos sak milik Ye Qing. Tidak hanya ada beberapa royal armamen yang berkualitas, tapi ada banyak juga harta langka dan aneh. Terutama bahan ramuan obat, itu ada lebih banyak dari apa yang dimiliki Chu Feng sendiri. Setelah itu, Chu Feng mengambil batu itu juga. Dikarenakan batu itu juga sebuah harta, jadi itu sebenarnya bahkan lebih berharga daripada barang-barang yang ada di dalam kosmos sak. Jika seseorang dapat memanfaatkan batu itu dengan benar, maka ia akan dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Seseorang datang, seru tetua Wei. Tiba-tiba saja, tetua Wei melemparkan pandangan tajamnya ke cakrawala yang jauh. Benar saja, 3 sosok segera terbang. Mereka adalah orang-orang dari surga 9 roh. Ketika mereka bertiga turun, pertama-tama mereka dengan sopan menyapa tetua Wei dan tetua Zhou Kuan. Barulah kemudian mereka berkata, "Para senior, Tuan Sima telah selesai mengatur formasi. Dia ingin mengundang kalian semua kembali ke gua," ucap orang itu. "Oh, dia benar-benar menyelesaikan ini dengan cepat," balas tetua Wei. Mendengar kata-kata itu, tetua Wei sedikit terkejut. Namun meaki begitu, keterkejutannya segera digantikan dengan kebahagiaan. "Itu benar, itu bahkan jauh lebih cepat daripada apa yang kami pikirkan," tambah tetua Zhou. Tetua Zhou Kuan juga memperlihatkan ekspresi kebahagiaan. Sepertinya dia benar-benar lupa tentang kesedihan dari kematian Ye Qing. Itu karena, pembukaan diagram 9 roh ilahi terlalu memikat hati para spiritualis jubah emas. Karena sudah seperti ini, dipimpin oleh 2 tetua manajemen, Chu Feng dan Bai Ruoshen kembali ke gua. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa ada beberapa tetua dari Departemen Peramuan Obat yang sudah berada di gua. Selanjutnya, di bawah bimbingan orang-orang dari Surga 9 Roh, semakin banyak tetua dari Departemen Peramuan Obat yang kembali ke dalam gua. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi antisipasi. Pada saat ini, yang menarik perhatian Chu Feng dan perhatian semua orang adalah formasi yang ada di kedalaman gua. Formasi ini tidak terlalu besar. Selain itu, jika melihat itu, orang tidak bisa mengatakan apa yang kuat tentang formasi ini. Namun dengan pandangan sekilas, orang dapat mengatakan bahwa formasi ini, pada kenyataannya sangatlah dalam dan luar biasa. Pada saat ini, Sima Huoli dan tetua Hong Mo masing-masing duduk di kedua sisi formasi, dan beristirahat dengan mata tertutup.
Itu sudah jelas, bahwa mereka telah selesai mengatur formasi ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.